Doa kita berubah dari suatu percakapan menjadi suatu pandangan kasih dalam iman, dalam keheningan, tanpa kata-kata, tanpa gagasan. Tujuan akhir dari Lectio bukanlah untuk membaca teks sebanyak-banyaknya, tetapi untuk membawa kita sedalam mungkin ke dalam kontemplasi. Kontemplasi atau contemplatio adalah tahap keempat. Kontemplasi berasal dari kata Latin contemplare yang berarti memandang. Doa kita berubah dari suatu percakapan menjadi suatu pandangan kasih dalam iman, dalam keheningan, tanpa kata-kata, tanpa gagasan. Meskipun itu tidak selalu diberikan, tetapi apabila Tuhan berkenan, jiwa dapat ditarik ke dalam keheningan yang mendalam. Dalam keheningan dan kedamaian inilah Allah mencurahkan kasih dan kebijaksanaannya. Saat kita selesai melakukan Lectio Divina, bersyukurlah kepada Tuhan atas waktu yang dihabiskan bersamanya, dan memohon rahmat-Nya untuk dapat menyimpan dan merenungkan sabdanya di hati kita, seperti Bunda Maria, dan bertekad untuk melaksanakan sabdanya. Saudara-saudari, kita sudah melihat 4 tahap Lectio Divina: Lectio, Meditatio, Oratio, dan Contemplatio. Dari urutan tersebut dapat terlihat bahwa sementara 3 tahap yang pertama melibatkan aktivitas manusia, tahap keempat bukanlah sesuatu yang dapat kita lakukan sesuka hati. Itu adalah rahmat Tuhan yang harus kita rindukan dan terima meskipun tidak selalu diberikan. Selain itu, mungkin ada masa-masa di mana kita mengalami kekeringan seperti dalam jenis doa apapun. Namun, kita tidak boleh putus asa karena jiwa yang mencari akan selalu berakhir dengan menemukan. Tips lainnya dalam proses meditasi, ada baiknya untuk mencatat beberapa kata yang telah membuat kesan tertentu pada kita dalam sebuah jurnal pribadi. Dengan menuliskannya, membantu firman untuk menembus lebih dalam ke dalam jiwa dan ingatan kita. Di akhir video ini, kita dapat menyimpulkan seperti yang dikatakan oleh seorang biarawan Koptik, Pastor Mathael Miskin. Meditasi bukan hanya membaca vokal secara mendalam, namun mengulangi firman-Nya berkali-kali di dalam hati dengan kedalaman yang terus bertambah sampai hati menyala dengan api ilahi. Seperti yang dikatakan Daud dalam Mazmur 39 ayat 4, "Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api." Di sini muncullah rahasia yang menghubungkan latihan dan usaha kita dengan kasih karunia Tuhan. Hanya dengan merenungkan firman Tuhan berkali-kali dengan perlahan dan tenang, dapat berakhir dengan kasih karunia Tuhan yang mengobarkan hati kita. Dengan demikian, meditasi menjadi mata rantai pertama antara usaha jiwa yang sungguh-sungguh berdoa dengan rahmat Allah yang menghasilkan kasih karunia-Nya yang tak terlukiskan. Oleh karena itu, meditasi dianggap sebagai tingkat pertama dan terpenting dari doa batin, awal dari mana kita dapat bangkit dengan semangat dan tinggal diam di hadirat-Nya sepanjang hidup kita. Salam.